Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Bila seberapa kita yang ada pada pagi hari ini tetap tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan dengan sepenuh hati kita ucapan syukur kita yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian, saat indah ku berada padamu. Haleluya.
jiwa kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji, memuliakan Engkau, bersorak-sorai untuk Engkau ya Bapa. Dan biarlah hanya nama-Mu yang dipuji, dimuliakan ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami. Kami percaya saat ini Engkau hadir di sini Bapa, melawat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita puji Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Satu hal telah aku minta. Pujian Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Haleluya.
pujian mengatakan Tuhan adalah gunung batu kita, Dia keselamatan kita, Dia kota benteng kita. Firman-Nya tidak pernah berubah, janjinya tidak pernah berubah, sama seperti halnya firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau nyatakan kepada Tuhan bahwa kita percaya kepada Tuhan bukan karena apa yang kita lihat, tapi kita percaya semua karena janji Tuhan yang selalu digenapi. Ya dan amin dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami apapun keadaan kami. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Pujian, ucapan syukur, penyembahan sudah kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini boleh menjadi upaya berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami siapkan hati kami, tenaga kami yang terbaik untuk Kau taburi firman-Mu, berbicara melalui mulut tidak bibir hamba-Mu Tuhan. Singkapkan mata rohani kami supaya kami dapat menerima firman-Mu, menanamnya dalam hati kami, bahkan boleh tumbuh, bahkan berbuah-buah dalam kehidupan kami ya Bapa. Roh Kudus kuasai tempat ini, kuasai hati kami. Kami mau fokus sepenuhnya kepada hadirat-Mu, kepada firman-Mu, dan kami sambut itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam satu tema, judulnya adalah pengikut Kristus yang sukses. Temanya adalah pengikut Kristus yang sukses. Dan menjadi seorang pengikut Kristus yang sukses, sebagaimana yang diidam-idamkan tentunya oleh setiap orang yang mengikut Tuhan, yang menjadi hamba Tuhan, bahkan melayani Tuhan, baik di mimbar maupun di mana saja. Tentunya ya semua orang mempunyai kerinduan seperti ini. Bahkan juga orang-orang dunia berlomba-lomba untuk menjadi seorang yang sukses di dalam kehidupannya. Entahkah karirnya di pemerintahan atau di mana aja dia ditempatkan untuk berkarya di sana. Satu hal di sini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang hal-hal rohani, tentang bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus yang sukses. Bukan langsung menjadi dia sukses menjadi besar, atau dia menjadi seorang yang bisa dikata pendeta yang besar, langsung hari itu langsung jadi seorang pendeta yang besar atau hamba Tuhan yang besar. Banyak contoh-contoh, tetapi harus melewati semuanya melalui proses, saudara. Proses yang dimaksud di sini ada beberapa hal, saudaraku ya. Sebagaimana kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Proses apakah itu yang harus kita lalui dan kita jalani bersama dengan Tuhan? Memang ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, bahkan kita melayani Tuhan, tidak langsung instan ya. Tetapi sebagaimana juga Tuhan katakan bahwa mengikut Tuhan itu, ya Tuhan tidak janjikan kita langsung mulus begitu, seperti orang melewati jalan tol. Tetapi Tuhan kita, saya juga mengalami secara pribadi, bahkan juga tentunya Bapak Ibu Saudara, malah dalam kita mengiring dan mengikut Tuhan, banyak sekali problem, banyak sekali tantangan. Bahkan banyak orang-orang bersaksi bahwa kok ketika saya menjadi seorang Kristen, ada teman saya yang dari Muslim, ya ketika dia bertobat dan dia percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya juga membimbing dia. Dan akhir-akhir ini dia merasakan bagaimana tantangan yang luar biasa di dalam hidupnya. Bahkan dia berkata, kok ikut Tuhan malah semakin hari semakin banyak tantangan yang dia alami. Bahkan masalah, problem yang dia alami. Bahkan dia harus diusir dari keluarganya. Dia harus dicaci maki pun dan lain sebagainya. Bahkan tidak dianggap sebagai keluarga. Apakah ini semua merupakan ya buah yang harus dia terima ketika dia percaya Yesus, dia ikut Tuhan? Memang Tuhan memberikan contoh dan teladan yang nyata di dalam Alkitab. Dan memang kita ikut Tuhan, memang kita harus
meneladani apa yang Tuhan katakan melalui kebenaran firman Tuhan. Matius 16 ayat 24, firman Tuhan katakan begini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya di sini bukan hanya pada waktu 12 murid yang ketika dia pilih pada waktu itu. Berbicara tentang murid-murid ini berbicara tentang hal yang luas, di mana menyangkut orang-orang yang sudah percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dia adalah murid Tuhan. Dan Yesus berkata di sini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, itu pertama, kedua memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat ini, firman Tuhan ini sudah sering kita dengar. Tetapi saudaraku, makna inti dari pada firman Tuhan ini, di sini dijelaskan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan, mengikut Yesus, harus menyangkal dirinya. Artinya menyangkal diri di sini menanggalkan segala-galanya, baik itu keegoannya, baik itu kepentingan dirinya sendiri, bahkan dia tidak mengindahkan dirinya sendiri. Artinya dia lebih banyak dikesampingkan oleh orang lain. Dia tidak memperdulikan dirinya sendiri. Sebagaimana Tuhan melakukan hal yang demikian ketika dia mengerjakan pekerjaan Bapa. Usia 30 tahun dia mulai mengerjakan pekerjaan Bapa yang Bapa percayakan kepada dia. Kehidupan Yesus dalam dunia ini hanya singkat saja, 33,5 tahun. Tapi begitu kita melihat hasilnya yang Tuhan lakukan dan kerjakan begitu luar biasa. Dan ketika dia dipercayakan Bapa untuk melakukan pekerjaan yang Bapa berikan kepada dia, saudaraku, tantangannya bukan sedikit ya. Tentunya banyak sekali. Bahkan dari dia lahir aja pun di kandang, dikatakan di kandang binatang ya, di kandang yang hina. Itu awal permulaan dia lahir, dia ada dalam dunia ini dan mau mengerjakan pekerjaan Bapa. Dan seterusnya kita melihat di mana-mana dia pergi, tantangan pun tidak pernah selesai. Bahkan semakin hari semakin banyak tantangan yang dia hadapi. Dan kalau kita melihat sejarah Yesus, kehidupan Yesus di dalam dunia ini, bahkan ketika dia pergi ke Bait Allah, dia pergi mengajar di sana, dia memberitakan firman Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi di sana ketika dia ada di sinagog, di rumah peribadatan orang Yahudi? Tantangan pun juga harus dia hadapi di sana. Setiap pemberitaan yang dia sampaikan, firman Tuhan, kebenaran, karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ketika dia menyampaikan semuanya itu, saudara tahu, ketika orang-orang yang ada berkumpul di sinagog, di Bait Allah itu, ada orang-orang yang mengkritik dia. Siapakah itu? Ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli, orang-orang Saduki, ya kan? Tujuannya mereka apa? Ketika Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka tidak diam. Tetapi setelah Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kritik-kritik itu datang kepada Tuhan. Mereka katakan, inilah dia anak tukang kayu, menjadi seorang yang berdiri di tengah-tengah kita. Bisa dikata mereka pemimpin-pemimpin di situ agama Yahudi, menasihati mereka. Tetapi kita melihat, inilah proses yang harus dialami oleh Tuhan untuk dia mencapai kulminasi puncak kesuksesan di mana dia diangkat, bahkan disahkan oleh Bapa sebagai
anak Allah. Dia mendapat predikat sebagai anak Allah, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia harus melewati itu proses yang begitu panjang. Bahkan yang paling mengerikan sekali, dia harus melalui jalan Via Dolorosa. Dia harus memikul salib yang begitu berat. Dia harus menanggung semuanya. Itu proses yang dialami ketika dia melakukan semua apa yang Bapa percayakan kepada dia. Dia boleh berhasil. Dia menyangkal dirinya sendiri. Artinya di sini menyangkal dirinya sendiri, menanggalkan keegoannya, keangkuhannya, segala-galanya, atribut yang ada di dalam kehidupan Tuhan, itu dia relakan semua untuk mengerjakan pekerjaan Bapa hingga selesai. Dan akhirnya dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Dan ini satu contoh yang luar biasa. Dan dalam kehidupan kita juga ada kalanya kita harus, bahkan kita harus melakukan seperti ini untuk kita mencapai kulminasi puncak di dalam kita mengerjakan pekerjaan Bapa di tengah-tengah dunia ini. Tentunya ya memang tidak lepas dari tantangan, tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita sehingga kita boleh menang menghadapi tantangan itu. Amin. Kita boleh berhasil untuk mengalahkan tantangan itu. Dan itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi untuk menjadi pengikut Kristus yang sukses yang Tuhan inginkan, memang harus kita menyangkal diri kita, melupakan kepentingan kita diri sendiri. Filipi 3 ayat 13 sampai 14, saudara boleh baca di sana. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai yang ke-14, firman Tuhan katakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini seorang Rasul Paulus yang dulu namanya Saulus, ketika berjumpa dengan Tuhan diganti namanya menjadi seorang Paulus. Dia adalah seorang ahli Taurat di sinagog di Yerusalem yang terkenal, gurunya adalah Gamaliel. Dan dia begitu begitu paham sekali dengan aturan-aturan yang ada di Yahudi pada waktu itu. Tetapi ketika dia ketemu dengan Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan, walaupun dia punya predikat, kalau bisa dikatakan sekarang dia punya gelar sebenarnya profesor doktor, karena dia ahli Taurat, saudaraku ya. 365 itu hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Satu saja kitab, satu hukum kita melanggar daripada kitab ini itu bisa salah semua, saudaraku ya. Dan ini memang harus dilakukan. Bagaimana seorang Paulus dia meneladani semua. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, saudaraku, apa yang terjadi? Satu perubahan yang besar terjadi kepada Rasul Paulus. Dan motonya, kata semboyan yang sangat terkenal di dalam Alkitab adalah Filipi 1:21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan di sini dia katakan, aku telah melupakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Artinya dia tidak menganggap semua apa yang dia dapat selama ini itu menjadi kebanggaan di dalam hidupnya. Tetapi di dalam ayat-ayat selanjutnya malah dia katakan semuanya itu kuanggap sampah. Jadi dia menganggap semua hal-hal yang dia dapat dulu, baik itu gelar maupun pendidikan yang begitu ketat sekali, dia menghafal hukum-hukum Taurat, saudaraku. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia menanggalkan itu semua,
saudaraku. Dia tidak menganggap bahwa semuanya itu menjadi kebanggaan di dalam hidupnya. Tetapi di sini dia lakukan apa? Dia melupakan apa yang di belakangku. Artinya melupakan apa yang di belakang, masa lalu, ya, kehidupan yang lama. Ya, memang ada kalanya saya juga merasakan, mungkin Bapak Ibu Saudara juga ya, di dalam kita mengikut Tuhan. Ada kalanya kejadian-kejadian yang masa-masa yang lalu ini, ada kalanya membuat kita, ketika kita sudah maju bersama dengan Tuhan, ada kalanya terngiang-ngiang, ada kalanya kita mengingat hal-hal yang, oh iya ya, contoh di dalam Alkitab banyak itu ya, seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, sebenarnya mereka sudah dijanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu oleh Tuhan. Tetapi kenapa banyak yang mati di padang gurun? Oleh karena akibat mereka mengingat hal-hal yang lama ketika mereka ada di Mesir, saudaraku ya. Ada satu contoh juga yang ayat yang terpendek juga di dalam Alkitab. Saudara tahu ya, bagaimana Tuhan sudah menyuruh keluarga ini keluar dari Sodom dan Gomora, iya kan? Karena di dalam Alkitab dikatakan di sana, ingatlah istri Lot. Mengapa ayat ini begitu pendek? Hanya warning, peringatan aja, ingatlah istri Lot. Kenapa? Ada apa dengan ayat ini? Karena ketika Sodom dan Gomora itu akan dibinasakan, Lot dan istrinya diperintahkan Tuhan untuk apa? Keluar dari Sodom. Tinggalkan Sodom dan Gomora itu karena kejahatan yang luar biasa. Tetapi ketika mereka keluar dari Sodom dan Gomora, mereka khususnya istrinya Lot teringat dengan kekayaan yang ada di Sodom. Dan akhirnya dia menoleh ke belakang. Dan firman Tuhan katakan, jadi tiang garam. Ini satu pelajaran yang paling berharga, saudaraku ya. Mengingat hal-hal yang lama membuat ada kalanya kita tidak sukses, tidak berhasil di dalam hidup ini. Malah membuat kita ada kalanya kita lambat untuk mencapai kesuksesan. Memang kita bisa mereview hal-hal yang sudah terjadi di belakang. Tetapi jangan itu terus kita lakukan di dalam hidup kita. Karena itu membuat segala sesuatu tidak berhasil di dalam hidup kita. Kalau kita sudah memandang ke depan, kita percaya bahwa hari depan, masa depan kita ada di dalam Tuhan. Dan semuanya dijamin oleh Tuhan. Karena kalau kita terus menoleh ke belakang, mengingat segala sesuatu, itu yang membuat sebenarnya kerohanian kita tidak akan semakin bertumbuh. Dan Tuhan sebenarnya menginginkan kehidupan kekristenan di akhir zaman ini, orang yang percaya sebenarnya berlomba-lomba mencapai tujuan sasaran gereja Tuhan yang Tuhan inginkan. Kita kan gereja Tuhan, ya kan? Eklesia itu kan Yunaninya orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, itu bukan berbicara tentang bangunan, tetapi yang Tuhan maksudkan di sini gereja itu eklesia yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ya kita ini orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan panggil kita dari kegelapan kepada terang, maksudnya Tuhan adalah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan ke depan, memandang Tuhan dan mencapai target yang Tuhan inginkan, gereja Tuhan yang sempurna, yaitu apa? Menjadi dewasa di dalam Tuhan, menjadi mempelai Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan. Tapi banyak gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan mau mencapai target ini yang diinginkan Tuhan. Malah sebaliknya, karena terseret oleh karena, wah ini nanti ke depan lebih dahsyat lagi. Hal-hal dunia yang seakan-akan menarik perhatian kita. Ada kalanya membuat kita terpengaruh dengan hal-hal dunia. Karena akhir-akhir zaman ini ke depan banyak hal-hal yang ditawarkan oleh iblis. Saudara percaya itu?
Saya percaya juga. Dan ini sudah mulai terbukti, saudaraku. Saudara lihat di Korea Selatan itu apa yang terjadi, ratusan orang meninggal, ya kan, pada hari Halloween itu ya. Yang mereka memakai kostum setan. Dan mereka menari-nari, merubah wajah mereka dan akhirnya benar. Iblis merasuk di situ, iblis membuat kacau di situ. Dan akhirnya membuat orang terperangkap di situ, bahkan terinjak-injak dan akhirnya mati, saudaraku. Di India juga belum lama kejadian dari Korea. Di Gujarat, India, itu tangga jembatan yang begitu panjang kok bisa putus dan akhirnya ratusan orang juga di sana tewas, saudaraku ya. Dan banyak hal ini cara-cara daripada iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan sebenarnya di akhir zaman ini. Dengan berbagai macam cara. Karena dia pikir, buat apa saya ke neraka sendiri. Matius 25, neraka tidak diciptakan bagi manusia dan pengikut-pengikut. Neraka itu tidak diciptakan, tidak diciptakan bagi manusia sebenarnya. Tetapi sebaliknya neraka itu diciptakan bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Tetapi kenapa? Saudaraku, banyak orang yang terpengaruhi. Akhirnya masuk, terjerumus ke dalam neraka. Dan ini Tuhan tidak inginkan sebenarnya. Tapi karena free will, kebebasan yang Tuhan beri dalam kehidupan manusia untuk memilih. Apakah kita memilih yang baik atau yang tidak baik. Kalau kita memilih yang baik, kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi kita memilih yang tidak baik, kita bercerai dengan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Jadi kehidupan ini memang disodorkan dengan beberapa hal pilihan yang harus kita pikirkan. Untuk kita mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Memang kita harus mengorbankan itu segala-galanya. Dan Tuhan mau bukan karena di dalam ibadah itu kita ya tidak salah seperti ini. Ada hal-hal yang ada peralatan yang canggih ya, ada drum, ada musik, memang itu bagus. Ada pasang YouTube juga ya untuk kita bisa melihat secara langsung siaran kita beribadah. Tetapi bukan itu sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita banggakan, untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Tanpa itu pun juga Tuhan bisa disenangkan, iya kan, dipermuliakan. Tetapi kalau kita itu menganggap, kita mendewakan itu semua, kita menganggap, wah ini yang harus kita utamakan di atas segala-galanya. Bukan itu sebenarnya prioritas. Yang Tuhan inginkan sebenarnya dalam kita beribadah, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita menanggalkan segala-gala hal yang dunia ini, yang seakan-akan menjauhkan kita dari kerinduan Tuhan, yaitu kerinduan Tuhan di dalam hati kita, di dalam firman-Nya. Dia melihat hati kita, di mana hati kita itulah yang Dia inginkan. Penyembahan kita di dalam roh dan kebenaran. Hati kita tulus di dalam beribadah kepada Tuhan. Amin. Di dalam kita menyembah kepada Tuhan. Tapi buat apa? Ada fasilitas yang lengkap, tidak masalah. Tetapi kalau hati kita jauh dari Tuhan, ataupun kita terkoneksi dengan hal-hal dunia ini yang seakan-akan menjerumuskan kita, itu mempengaruhi kita untuk kita menyembah kepada Tuhan, itu sangat fatal sebenarnya. Sebenarnya atribut-atribut itu, tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tujuannya adalah lewat hal itu kita bisa gunakan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang lebih tepat. Yang Tuhan inginkan, Tuhan melihat di dalam setiap kita beribadah kepadanya. Hati kita, apakah sungguh-sungguh mengasihi Dia, mencintai Tuhan. Atau apakah kita beribadah sebagaimana Alkitab katakan Matius, di dalam kita beribadah, tetapi pikiran kita atau hati kita
tujuan kita bukan tertuju kepada ibadah itu. Bukan tertuju kepada penyembahan, kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Tetapi pikiran kita ngambang tertuju kepada yang lain-lain. Tuhan katakan, percuma kamu beribadah kepada Tuhan. Sedangkan ajaran yang kamu ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang kepada adat istiadat. Ini Tuhan menegur keras orang Yahudi. Karena Tuhan juga adalah keturunan orang Yahudi. Dan dia maksudkan di sini adalah kita beribadah kepada Dia. Kita menanggalkan hal-hal keduniawian. Kita mengesampingkan dulu hal itu. Karena itu yang ada kalanya mempengaruhi. Untuk kita, ada kalanya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Contoh ya, salah satu contoh. Dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita pakai gitar biasa aja itu bisa kan. Tuhan terima penyembahan kita. Walaupun ada kalanya gitar itu fals. Mungkin talinya satunya putus. Dan lain sebagainya. Tuhan tidak terpengaruh dengan gitar yang putus itu, yang tali yang putus, atau mungkin kita kesana kemari, kita lari sana atau sibuk dengan musik. Tuhan tidak terpengaruh dengan itu. Tanpa itu pun juga Tuhan bisa disenangkan, karena Tuhan mau hati kita ini loh yang tertuju kepada Tuhan, pikiran kita ini loh. Nah, di saat itu kita boleh merasakan ibadah itu sangat berarti. Kita boleh merasakan ada berkat-berkat Tuhan di sana. Sebagaimana Paulus, dia tidak menganggap apa yang dia sudah raih selama ini. Karena dia rindu untuk mencapai target. Dia sebagai seorang hamba Tuhan, dia ingin mencapai tujuan yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi seorang hamba Tuhan yang sukses. Sehingga dia berkorban, dia tinggalkan semuanya. Bahkan akhir hidupnya begitu ngeri. Dia harus dipancung kepalanya oleh Kaisar Nero yang begitu kejam di Roma. Oleh karena Injil, dia rela merelakan semuanya. Apakah saudara bisa melakukan semuanya itu? Itu kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya, tidak mungkin itu terjadi. Tapi satu waktu pun kalau kita menghadapi ini, Tuhan izinkan ini terjadi, berarti ada maksud Tuhan di dalam hidup kita. Karena ke depan keadaan bukan tambah membaik, tetapi keadaan semakin hari semakin kacau. Galatia 2 ayat yang ke-20 juga firman Tuhan katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sebagaimana hidupku yang aku hidupi sekarang. Oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus menyadari bahwa dia hidup bukan dia lagi, tetapi Kristus. Kalau hidup Kristus yang ada di dalam hidup kita, maka kita hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi kita. Artinya hidup dalam iman, hidup percaya sepenuhnya kepada apa yang menjadi kekuasaan Tuhan. Apa yang Tuhan buat itulah yang terbaik di dalam hidup kita. Bukannya kita diam-diam aja, tetapi kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita bertindak dengan iman yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 juga. Bukan karena kuat dan gagahku, kata Rasul Paulus di sana, tetapi karena Tuhan yang memberikan dia kekuatan di dalam hidupnya ketika dia menanggalkan semuanya. Dan kita menerima semuanya itu dengan cuma-cuma dari Tuhan, baik itu keselamatan, iman yang kita dapat dari Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Karena apa? Karena kita mau menanggalkan semuanya yang tidak Tuhan kehendaki dalam hidup kita, supaya hati Tuhan senantiasa disenangkan di dalam hidup kita. Saya merasakan apapun yang terjadi dalam hidup ini, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kalau mau dilihat, ya ketika saya ambil keputusan untuk ikut Tuhan, saudaraku, memang
prosesnya cukup panjang. Tetapi saya boleh merasakan sekarang bagaimana ketika hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Walaupun orang menganggap keadaan ini semakin sulit. Memang 2 Timotius 3 firman Tuhan katakan di sana keadaan manusia di akhir zaman akan semakin sulit. Tetapi dengan iman yang ada yang di dalam hidup kita, kepercayaan kita kepada Tuhan semakin hari semakin meningkat. Pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Bukankah dia berkata bahwa pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Satu hal, doa Yesus dalam Yohanes 17 kepada murid-muridnya ketika dia meninggalkan dunia ini. Dia berdoa supaya Bapa memelihara umat-umatnya, dan itu terbukti saat ini. Jadi pertama kita menjadi seorang pengikut Kristus yang sukses, kita harus menyangkal diri kita. Artinya keegoan, menanggalkan hal-hal yang baik itu kesombongan, keangkuhan, dan lain sebagainya dalam hidup kita. Untuk kita mencapai target yang Tuhan inginkan. Dan yang kedua adalah memikul salib. Artinya menderita untuk Kristus. Berbicara tentang salib. Sebagaimana Tuhan sudah melakukan itu semua bagi kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia memikul salib yang begitu berat. Artinya menderita. Menderita bukan hanya lahiriah, tetapi juga batinia. Dan Tuhan sudah mengalami semuanya itu. Makanya Tuhan dijuluki apa? Tuhan kita dijuluki apa? The man of sorrow. Artinya apa? Manusia yang penuh dengan penderitaan. Tuhan kita, Yesus Kristus dijuluki the man of sorrow. Manusia yang penuh dengan penderitaan. Mengapa? Tuhan sudah melewati semua penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Makanya ketika kita mengikut Tuhan, kita mengalami penderitaan dalam hidup kita. Dia sanggup menolong kita di dalam penderitaan. Karena apa? Dia sudah mengalahkan penderitaan itu. Dia sudah mengalami penderitaan itu. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan dalam hidup saudara, mungkin itukah hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidup saudara ya. Ya dicak orang mungkin atau lain sebagainya. Tetapi atau merasa kepedihan dan lain sebagainya. Itulah salib yang harus kita pikul ya di dalam kita mengiring dan mengikut Tuhan. Tetapi janji Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna adanya di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Makanya dia berkata, Aku Immanuel, Allah yang menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Makanya ketika kita mengalami penderitaan, yang perlu kita lakukan di sini adalah melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Kita memandang, jangan kita memandang penderitaan itu sebagaimana beratnya di dalam hidup kita. Tapi kita memandang dengan mata rohani yang tertuju kepada Tuhan. Bahwa di balik penderitaan ini ada maksud Tuhan yang luar biasa. Malah di dalam kita mengalami penderitaan ini, Tuhan sementara memproses hidup kita, iman kita untuk mencapai kepada kedewasaan sebenarnya. Apakah sama penderitaan itu dengan ujian? Yaitu bagian juga pada ujian penderitaan itu. Proses yang Tuhan sementara kerjakan dalam hidup kita. Dan kalau kita mengalami hal yang semuanya itu, kita lakukan semuanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ini memang menurut pemikiran manusia memang hal yang tidak mudah untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita melakukannya semua bersama dengan Tuhan, semuanya itu akan menjadi ringan. Karena Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku memberikan
kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah. Makanya di dalam kita mengalami penderitaan ini sebenarnya ada dua hal pelajaran yang kita petik dalam penderitaan ini. Supaya kita bisa mewujudkan dua hal ini dalam hidup kita. Apakah itu Tuhan katakan, belajarlah kepada aku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Maka kita akan menjadi pribadi yang seperti ini sebenarnya di dalam ketika kita tetap bertahan dalam penderitaan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena itu pembelajaran dari Tuhan. Untuk supaya menghasilkan dua hal ini. Menjadi, kan Tuhan bilang, belajarlah kepadaku karena aku. Ayat itu kan tidak terpisahkan. Supaya kita menjadi manusia yang rendah hati dan lemah lembut, saudara. Mungkin selama ini, banyak cara Tuhan memproses dalam hidup kita. Tuhan menanggalkan, ada kalanya Tuhan melihat selama ini kita melayani Tuhan, ego kita yang ditampilkan. Wah, kita harus begini ya, kita harus seperti ini contoh. Itu ya tidak masalah. Tetapi ada kalanya berlebihan, saudaraku. Karena kita milik Tuhan. Jadi Tuhan, bukankah seringkali kita katakan, Tuhan ajari saya. Ya kan, Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah maksud Tuhan dalam hidup kita. Pembelajaran yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Supaya apa? Kita timbul sebagai hamba yang sungguh-sungguh bisa. Karena itulah kerinduan hati Tuhan. Kita menjadi hamba Tuhan. Bukan yang Tuhan mau. Bukan hanya menjadi hamba Tuhan yang biasa-biasa. Tetapi hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dan dia tahu semuanya untuk kita bisa berhasil di dalam hal ini. Dia memproses kita. Supaya di dalam penderitaan itu kita timbul. Karena di dalam 1 Petrus kan katakan itu. Sebagaimana emas ya. Emas itu untuk mencapai kemurniannya tentunya harus diuji kan. Harus dibakar supaya kelihatan murni daripada emas itu. Diuji oleh api. Nah begitu juga kita dengan Tuhan. Berbagai macam proses ujian yang kita alami. Maksudnya semuanya itu supaya ada kemurnian dalam hidup kita. Supaya kehidupan kita semakin direndahkan Tuhan. Seperti orang punya ilmu yang dipakai, ilmu padi katanya. Iya kan? Ilmu padi bukan semakin hari dia berisi, semakin hari semakin naik. Tetapi semakin hari semakin dia tunduk. Maksudnya Tuhan itu. Supaya kita belajar dari Tuhan. Kita menjadi manusia yang rendah hati dan lemah lembut. Karena disinilah kunci Tuhan memakai hidup kita. Disinilah kunci di mana mujizat itu terjadi. Bahkan kita menjadi manusia yang bisa berhasil dalam hidup kita. Dan yang terakhir, mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti menyerahkan diri sebagai tawanan Kristus ya. Hidup lama itu ditawan oleh iblis, iya kan? Ketika kita memakai jubah kita manusia yang lama, sebelum kita memakai manusia yang baru, kita sebenarnya ditawan oleh iblis tanpa kita sadari kehidupan kita jauh dari Tuhan. Dan pekerjaan-pekerjaan iblislah yang bekerja dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan katakan di dalam Yohanes, dia adalah bapa pembunuh. Dan lain sebagainya. Dan itu nyata dalam hidup kita kalau kita ditawan oleh iblis. Nyata perbuatan-perbuatan iblis di dalam hidup kita. Ya sudah nyata. Baik pembunuh dan lain sebagainya. Pembohong dan lain sebagainya. Karena dia adalah bapa di atas segala pembohong. Karena kita ditawan roh kita. Tetapi ketika kita menjadi manusia ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama telah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka roh kita ditawan oleh Roh Kudus ya, menjadi kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita. Karena Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita tidak berjalan lagi di dalam kegelapan, tetapi kita berjalan di dalam terang yang ajaib. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Dan mengikut Yesus harus melepaskan segala sesuatu. Kembali lagi Lukas 14 ayat yang ke-25.
Dan Tuhan menginginkan hal-hal ini terjadi di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya dalam kita mengiring dan mengikut Tuhan, kita boleh melihat sebagaimana apa target yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sebagaimana orang dunia bekerja. Contohnya saya mengikuti Pak Andre bekerja ya di kantornya. Tentunya ada target-target yang disyaratkan oleh Pak Andre untuk saya bisa capai ya di dalam pekerjaannya. Tentunya ya seperti itu kan. Nah, begitu juga kita ikut Tuhan. Jadi standar yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita lakukan, target-target lewat firman Tuhan yang ada, yang kita pegang saat ini, kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan di dalam hidup kita. Maka kita percaya kita akan mencapai target itu, tujuan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Sehingga apa? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, penderitaankah, cemoohkah, atau apapun tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita, kita boleh menghadapi itu semua. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita cakap melakukan segala perkara. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ya. Bapak Ibu Saudara, arti sebenarnya makna dari perjamuan kudus di sini, yang pertama itu menjadi satu di dalam Kristus. Kita setiap kali mengikuti perjamuan kudus, maksudnya Tuhan, Yohanes 6 ayat 56 saudara boleh baca di sana, itu menjadi satu di dalam Kristus. Dan yang kedua, kita mengingatkan sebenarnya pengorbanan Kristus yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Dia berkorban bagi kita. Dan yang ketiga adalah mendatangkan kuasa dan anugerah mujizat lewat perjamuan kudus yang kita ikuti. Matius 26 ayat yang ke-28. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita, untuk kita mau bersatu menyatu dengan Tuhan melalui tubuh dan darah Tuhan pada saat ini.